Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini selamat datang di perkuliahan perdana perancangan geometri jalan. Apa sih atau belajar apa sih geometri jalan itu? Jadi secara garis besar perancangan geometri jalan itu merupakan salah satu metode perencanaan pembuatan jalan baru. Itu intinya seperti itu. Mulai dari nol sampai nanti terbentuk jalan. Apa saja yang perlu dipersiapkan ketika ingin membangun jalan? Mulai dari penyiapan lahan, kemudian perencanaan DED-nya sampai pelaksanaan pembangunan jalan. Pada pembangunan atau perancangan geometri jalan, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah trase. Apa sih trase jalan itu? Trase jalan itu adalah bentuk atau rupa dari jalan tersebut, mulai dari titik nol sampai titik akhir jalan tersebut. Jadi dari titik nol sampai titik akhir itu bisa berbentuk lintasan lurus, lintasan belok, lurus kembali, belok kembali. Dalam penentuan trase jalan ini nanti kita merencanakan adanya tikungan. Kalau di istilah geometri adalah alinyemen horizontal. Kemudian kita juga mempelajari tentang tanjakan dan turunan. Tanjakan dan turunan ini di geometri jalan disebut dengan alinyemen vertikal. Kemudian ada cross section. Karena kita membangun jalan tentu tidak di atas tanah terus, pasti melewati sungai. Pasti dengan adanya sungai pasti ada cross section, artinya kita perlu membangun jembatan. Setelah menentukan trase, kita menentukan badan jalannya. Nah, badan jalannya ini tergantung dari yang pertama adalah fungsi jalan yang kita bangun ini. Fungsi jalannya apa? Apakah arteri, kolektor, lokal? Nah, pengertian arteri, kolektor, dan lokal nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya terkait dengan fungsi jalan. Kemudian kelas jalan ini ada di Undang-Undang 22 tahun 2009. Undang-Undang 22 tahun 2009 ini khusus mempelajari tentang kelas jalan, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas khusus. Kemudian selain kelas jalan dan fungsi jalan, kita juga mempelajari tentang administrasi perminan, artinya jalan yang dibangun ini sebenarnya kewenangan siapa, apakah nasional, provinsi, atau kabupaten, kota. Nah, tiga hal ini biasanya ditentukan dari perhitungan volume lalu lintas. Pada saat pertemuan di perkuliahan rekayasa lalu lintas sudah ditentukan cara mencari atau cara survei volume lalu lintas, semoga masih ingat. Nah, di geometri jalan ini referensi yang diperlukan yang pertama adalah tata cara perencanaan geometri jalan tahun 92, 97 sampai 2004. Kemudian yang kedua Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJ 97. Walaupun pada saat ini ada KJ tahun 2003 kalau tidak salah atau 2013, tetapi pada intinya adalah sama terkait dengan penentuan kapasitas jalannya. Itu kemudian hal-hal pada saat pembangunan geometri jalan tadi disebutkan ada trase. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan trase yang pertama adalah tentu saja lebar ya, lebar atau penampang melintang. Ini penampang melintang jalan merupakan wadahnya. Kalau tadi trase adalah panjang jalannya, sedangkan wadahnya penampangnya ini adalah bisa berbentuk rumaja, rumija, dan ruasja. Ini penampang melintang jalannya. Di Undang-Undang 38 tahun 2004, kemudian diperjelas di PP 34 tahun 2006, bahwasanya badan jalan ini bermacam-macam tergantung nanti dari kelas jalan dan fungsi jalannya. Tetapi yang pasti di dalam penampang jalan yang wajib adalah adanya rumaja. Rumaja adalah ruang manfaat jalan. Dari badan jalan ditambah dengan ambang pengaman. Badan jalan itu terdiri dari perkerasan, kemudian bahu jalan, saluran tepi, dan sebagainya. Kemudian lebih luas dari rumaja ada rumija, ruang milik jalan.
Ini biasanya ditandai dengan adanya patok-patok, tetapi pada saat ini kita bisa melihat bahwasanya penampang jalannya sudah tidak beraturan bentuknya, itu entah apa, apakah salah perencanaan dan pelaksanaan saya tidak tahu. Kemudian setelah rumija ada ruasja, jadi dari rumah ke rumah. Kalau di istilah di istilah pemerintahan ada istilahnya adalah sempadan. Nah, inilah rumaja, rumija, ruasja bagian dari sempadan, perhitungan sempadan. Kemudian tadi terpotong dengan penampang. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menentukan trase jalan. Yang pertama tentu saja topografi atau bentuk buminya. Apakah dia di daerah medan datar, perbukitan, atau di pegunungan. Ini mempengaruhi nanti ketika menentukan alignment horizontal, alignment vertikal, ketika bentuk topografinya tidak beraturan. Tapi yang perlu diingat adalah ketika menentukan trase jalan tidak boleh menabrak kontur secara tegak lurus. Artinya ini bisa menimbulkan tanjakan atau turunan yang curam karena perbedaan kontur lumayan tinggi, kemudian kita paksakan dibuat medan lurus, otomatis akan berpengaruh pada tanjakan dan turunan. Ini yang pertama adalah topografi. Yang kedua adalah faktor geologi. Faktor geologi di sini merupakan adanya patahan atau sesar. Patahan atau sesar, hendaknya badan jalan yang kita bangun tidak berada di atas sesar atau patahan, karena pasti akan mengalami kerusakan karena sesar atau patahan selalu bergerak tiap saat. Kemudian yang kedua, kondisi tanah. Badan jalan juga jangan berdiri di atas tanah yang kondisi CBR-nya tidak mantap. Artinya ketika tanah tersebut tidak dalam kondisi mantap, badan jalan bisa mengalami kerusakan. Itu setelah faktor geologi ada faktor tata guna lahan, atau pada saat ini lebih booming dengan istilah tata ruang. Tata guna lahan ini mempertimbangkan apakah badan jalan yang kita bangun membuka akses atau melewati kawasan lindung atau lahan pertanian pangan berkelanjutan atau istilah dengan lahan sawah abadi. Jika melewati itu, otomatis kita harus mempertimbangkan beberapa hal, jadi harus mengganti lahan yang sudah dipakai badan jalan diganti dengan lahan yang lain. Ini akan berpengaruh terhadap misalkan RP2B, berpengaruh pada produksi pangannya. Kemudian kawasan lindung juga berpengaruh terhadap terutama masalah daya tampung air, jadi catchment areanya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah tentang tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Jangan sampai kita merugikan masyarakat sehingga ketika melaksanakan pembangunan nantinya masyarakat akan demo pada kita. Itu faktor tata guna lahan. Yang terakhir adalah faktor lingkungan. Jadi setiap pembangunan bukan hanya jalan tetapi bangunan atau bendungan itu harus memperhatikan faktor lingkungan. Kalau pada saat ini dikenal dengan namanya green construction, konstruksi hijau, artinya konstruksi yang mempertimbangkan kondisi lingkungan, jangan sampai membangun tetapi merusak. Itu saya kira resume kuliah geometri pada saat ini. Silakan dipelajari, kemudian dicari beberapa referensi yang menurut saudara-saudara semua bisa dipahami dengan sekali membaca. Jangan sampai ketika misalkan saya menentukan referensi A, B, C tetapi memang tidak bisa dipahami, buat apa. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah absensi. Ketika perkuliahan online, silakan absen dengan cara komen atau dengan cara menulis di dalam buku, kemudian difoto, kemudian diupload. Kalau kemudian absen yang perkuliahan pada saat perkuliahan offline, absen ada di tangan saya. Jadi jangan sampai ketika nanti di akhir perkuliahan atau akhir ujian ada komplain masalah absen. Jadi saya tidak ingin mendengar lagi masalah komplain masalah absen. Kemudian masalah tugas, nanti di pertengahan kuliah perkuliahan biasanya ada tugas, silakan dipersiapkan saja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.